Halo sahabat Arti, apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah mau mampir dan klik video ini. Terjadi lagi satu kisah sadis pembunuhan terhadap suami yang kembali didalangi oleh seorang istri. Dan lagi-lagi ada aroma perselingkuhan di dalamnya. Dalam video kali ini saya akan membahas satu kisah yang sedang bikin geger warga Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat beberapa hari lalu. Seorang pria bernama Iwan Miswandi berusia 42 tahun yang merupakan anggota Hansip atau Linmas di desa setempat, ditemukan sudah terkapar tak bernyawa di depan teras rumahnya dengan keadaan penuh luka. Di mana ibu mertuanya dan si istri yang bernama Yuyun berusia 38 tahun adalah orang yang pertama kali menemukan jasad Iwan, mengatakan pada para tetangga jika suaminya itu telah mengalami kecelakaan. Namun tetangga yang datang merasa ada yang janggal dengan kondisi mayat Iwan, lalu melaporkan pada polisi hingga terungkaplah satu fakta mengejutkan. Ini kisah selengkapnya. Warga Dusun Pahing RT 8 RW 2, Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, waktu menjelang subuh pada Jumat 24 Mei 2024, dikejutkan dengan teriakan histeris dari arah rumah pasangan suami istri Iwan dan Yuyun. Saat itu sekitar waktu subuh ibu mertua Iwan, yang mengaku pertama kali melihat sesosok tubuh seseorang tergeletak di depan teras rumah, lalu si ibu memanggil Yuyun anak perempuannya. Setelah didekati ternyata itu adalah Iwan, suami Yuyun, dengan keadaan wajah dan kepala penuh luka lebam dan berdarah. Kemudian Yuyun bersama ibu membawa Iwan masuk ke ruang tamu lalu menyelimutinya. Hanya saja ketika tubuh itu dibolak-balik, ternyata Iwan sudah tidak bereaksi lagi karena Iwan ternyata telah tiada. Sambil menangis histeris, Yuyun si istri ini mengabarkan pada para tetangga terkait kondisi suaminya yang mengalami kecelakaan lalu meninggal. Para tetangga pun lalu datang ke rumah yang sehari-hari ditempati oleh Iwan, Yuyun istrinya, dan ibu mertuanya tersebut. Namun tetangga yang datang melihat kondisi Iwan merasa janggal, karena wajah dan bagian kepala penuh luka lebam dan berlumuran darah, sedangkan bagian anggota badan lain tak ada luka sama sekali, bahkan lecet pun tidak ada. Merasa ada yang tak beres, warga kemudian melaporkan adanya peristiwa tersebut ke Polsek Dharma sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Personil dari Polsek Dharma dan Polres Kuningan yang tiba di lokasi sesaat kemudian segera melakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah kejanggalan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas terjadinya kecelakaan, baik di sekitar penemuan korban ataupun pada motor milik korban. Kejanggalan juga ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban. Terdapat luka memar dan berdarah di sebagian wajah dan kepala yang cukup parah hingga mengubah struktur wajah karena membengkak. Namun tidak ditemukan lecet ataupun gores di bagian tubuh lainnya selayaknya seseorang yang mengalami kecelakaan. Selain itu, diperoleh keterangan dari beberapa saksi yang menyebutkan jika Iwan tidak sedang bepergian di malam kejadian. Namun ada tetangga lain yang mendengar suara sepeda motor menuju rumah Iwan sekitar pukul 3 dini hari, tapi tidak terdengar suara benturan seperti kecelakaan. Nah, dari beberapa kejanggalan, antara keterangan dari si istri korban yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi di sekitar lokasi inilah, yang semakin membuat polisi meyakini ada yang tak beres dengan kematian Hansip Desa Bakom ini. Polisi meyakini Iwan kehilangan nyawa di area rumahnya sendiri, bukan karena mengalami kecelakaan di luar rumah. Karena itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahuilah jika luka yang dialami korban adalah akibat benturan benda tumpul berkali-kali. Sehari setelah penemuan jenazah korban, tepatnya pada Sabtu 25 Mei 2024, polisi akhirnya mengamankan 3 orang yang dicurigai terlibat dalam kematian Iwan, digelandang ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan. Yang mengejutkan adalah salah satu orang yang dicurigai adalah istri dari korban, yakni Yuyun, berusia 38 tahun, lalu 2 orang pria, berinisial DS, berusia 32 tahun, dan DJ, 29 tahun.
DS dan DJ ini diketahui merupakan tetangga yang sekaligus masih kerabat dari Iwan. Nah, dari hasil interogasi terhadap ketiga orang inilah diperoleh pengakuan mengejutkan. Dari pengakuan ketiga orang tersebut diketahui jika kematian Iwan sudah direncanakan. Dari keterangan ketiganya pula diketahui jika masih ada satu pelaku lain yang berinisial AN berusia 43 tahun selaku eksekutor telah kabur. AN juga merupakan warga desa setempat yang diakui oleh Yuyun ada hubungan terlarang antara dirinya dengan AN ini. Karena itu segera dilakukanlah pengejaran terhadap pelaku atas nama AN yang kemudian berhasil ditangkap 2 kali 24 jam usai penemuan jenazah korban saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat lari ke area persawahan saat akan ditangkap, namun berhasil segera diringkus. Nah, setelah keempat tersangka sudah berhasil diamankan, dari hasil pemeriksaan terungkap pengakuan mencengangkan lagi. Jika Yuyun si istrilah dalang dari pembunuhan Iwan suaminya. Semua bermula pada bulan Maret 2024 ketika Iwan pertama kali mengetahui perselingkuhan istrinya dengan tersangka AN yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Sejak itu pertengkaran seringkali terjadi dalam rumah tangga Iwan dan Yuyun yang berujung KDRT yang dilakukan Iwan terhadap Yuyun. Karena merasa sakit hati atas perlakuan suaminya, Yuyun menceritakan pada AN si selingkuhan tentang perlakuan suaminya tersebut. Sejak bulan Maret itulah, mulai ada rencana dalam benak Yuyun untuk menghabisi nyawa suaminya. Lalu si istri ini mengutarakan niatnya pada DS dan DJ yang merupakan kerabat sekaligus tetangganya yang kebetulan mereka berdua memiliki masalah dengan Iwan untuk ikut serta dalam rencana tersebut dengan iming-iming sejumlah uang. DS dan DJ menyetujuinya karena juga memiliki masalah pribadi dengan Iwan dan juga menyimpan rasa sakit hati pada Hansip itu. Setelah rencana dibuat, dicarilah waktu yang tepat untuk mulai beraksi. Namun sebelum niat terlaksana, pada Kamis 23 Mei 2024, Iwan ternyata kembali memergoki perselingkuhan istrinya dengan AN yang juga warga setempat itu. Iwan lalu mendatangi rumah AN dan sempat terjadi duel, di mana saat itu Iwan kalah. Setelah pulang dari rumah AN, Iwan yang lelah lalu langsung tidur. Sementara si istri Yuyun dan ketiga pelaku lain sepakat untuk segera mengeksekusi suaminya malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari Jumat 24 Mei 2024, AN datang ke TKP lalu meminta persetujuan Yuyun untuk menghabisi suaminya saat itu juga. Sementara DS dan DJ bertugas mengawasi keadaan sekitar agar aksi mereka tak dicurigai warga. Ketika Iwan tidur pulas itulah, AN yang telah dipersilahkan oleh Yuyun langsung memukulnya dengan batu besar ke arah kepala Hansip itu. Sempat terdengar Iwan berkata aduh, 1 kali yang dibalas AN dengan pukulan bertubi-tubi ke bagian wajah dan kepala Iwan dengan batu itu, hingga tewas. Begitu dipastikan sudah tak bernyawa lagi, AN langsung kabur. Sedangkan Yuyun dibantu DS dan DJ membersihkan area TKP. Lalu Yuyun membuat skenario seolah-olah suaminya baru mengalami kecelakaan motor. Mengatakan pada warga jika ada seseorang yang mengantarkan suaminya pulang lalu diturunkan di depan teras. Hanya saja kebohongan si istri ini tak berlangsung lama. Karena berbagai kejanggalan berhasil terendus oleh warga maupun polisi. Kepada penyidik, si istri ini mengatakan jika motifnya mendalangi pembunuhan terhadap suaminya sendiri, lantaran merasa frustasi suaminya dianggap tidak becus dalam mencari uang. Dan sudah tidak tahan kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya itu semenjak perselingkuhannya dengan AN ketahuan. Permasalahan keluarga, ya, sakit hati terhadap korban, ya, dari istri korban. Cara pembunuhannya dan cara pembunuhannya? Ya kan perannya masing-masing ya. Ini ada yang eksekutor, ini yang mengawasi, ini perencananya. Ya. Dibekap apa langsung dipukul kan katanya lagi tidur ya? Ya, jadi langsung dilakukan oleh si eksekutor. Ya. Kalau yang 3 ini teh masih tetanggaan atau gimana? Ya betul, masih tetangga, masih kerabat dari korban. Ya. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, juga dikenakan pasal 55 ayat 2 KUHP, tentang turut serta dalam kegiatan tindak pidana kejahatan.
Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil pembelajaran ya. Jangan ditiru buruknya, ambil hikmahnya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.